Wow, 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 wow. Halo Sobat Waras. Hari ini kita dikejutkan dengan sebuah berita yang luar biasa, mengerikan. India kian memanas. Pendukung penghina Nabi Muhammad dipenggal. Wah, harus seperti itukah? Haruskah nyawa melayang? Bukankah seharusnya Nabi itu mengajarkan untuk menghargai nyawa orang lain? Bukankah kalau ada orang yang melakukan kesalahan kepada Nabi, justru Nabi harus membimbing orang itu supaya orang itu menjadi manusia yang mulia? Saya nggak tahu ya. Saya seorang yang percaya kepada Kristus. Ketika Kristus dihina, dianiaya, ketika dia mengalami pemukulan, diludahi, bahkan dia harus disalibkan, apa yang dia katakan? Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini sangat membekas dalam hati dan pikiran saya, di mana Kristus Yesus mengajarkan untuk mengampuni. Bahkan Yesus berkata, kamu akan dianiaya karena namaku. Kamu akan dikucil karena namaku. Tetapi kamu jangan kecewa. Memang itulah resiko sebagai pengikut Kristus. Sehingga tidak ada ajaran dari mulut Yesus untuk mereka yang menghina Kristus, untuk mereka yang menghina Sang Juru Selamat, untuk mereka yang menghina Tuhan, untuk mereka yang mengucilkan anak-anak Tuhan, bahwa kita harus melakukan pembalasan dengan menghabisi nyawa mereka. Karena apa? Yesus datang justru memberikan kehidupan kepada setiap orang yang mau percaya kepada Dia. Tapi hari ini berita yang sangat mengerikan, dan ini bukan hanya terjadi sekali dua kali. Terjadi berulang-ulang kali di Prancis beberapa waktu lalu, belum lama. Lalu di Nigeria seorang mahasiswi juga dibakar hidup-hidup. Dan hari ini pendukung penghina Nabi Muhammad dipenggal. Wow, hati saya miris. Tapi inilah fakta yang terjadi. Apakah memang ini perintah dari Nabi? Apakah ini memang perintah dari agama untuk melakukan pembunuhan, pemenggalan kepada orang yang menghina Nabi? Saya tidak bisa jawab. Biarkanlah Anda sendiri yang menjawab pertanyaan ini dalam hati Anda sendiri. Tapi saya jadi teringat dengan sebuah video yang disampaikan oleh Abdul Somad. Kita simak dulu video ini sebelum kita lanjut kepada pembahasan ini. Ya, ini ya. Judulnya Darah Itu Halal untuk Penghina Nabi Muhammad SAW. Ustadz Abdul Somad. Bagaimana videonya? Mari kita simak. Kehormatan dan marwah, tanda keluarga, rela berkorban, tanda keluarga, jaga warisannya, jaga kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Siap? Menghina Nabi, halal darahnya. Wow, menghina Nabi, halal darahnya. Jadi terjawab ya. Ternyata itu ajaran yang disampaikan oleh Somad. La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salas. Tidak halal darah orang kecuali melakukan tiga. An-nafsu bin nafsi, pembunuh, halal darahnya dihukum pancung. Wasaibu zani busina, halal darahnya dilempar batu sampai mati. Wattariku lidini, orang yang murtad mengejek-ejek Nabi masuk dalam kategori murtad. Hati-hati. Oh,
orang yang murtad juga. Orang yang murtad juga halal darahnya. Orang yang mengejek Nabi halal darahnya. Waspada. Ajarkan anak ibu tentang Nabi Muhammad. Ajarkan anak bapak tentang Nabi Muhammad. Supaya kalau anakmu dewasa, dia lebih tahu, lebih menghormati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, masyarakat Jakarta dimanapun saya ceramah, kalau sudah cerita tentang Nabi Muhammad SAW, Masya Allah. Wow. Jadi, menurut pernyataan sobat ini, supaya Nabi itu dihormati, ya, maka ancaman bagi penghina Nabi halal darahnya. Halal darahnya itu ancaman bagi penghina Nabi. Tujuannya apa? Supaya Nabi itu dihormati. Cara menjaga kehormatan Nabi adalah dengan menghalalkan darah yang menghina Nabi. Itulah yang kita dengar dari video ini. Bagaimana menurut sobat? Apakah hal ini bisa diterima dengan hati nurani? Apakah Anda coba Anda bicara jujur di hati Anda yang paling dalam? Apakah memang Nabi mengajarkan demikian? Apakah ajaran yang datang daripada Tuhan seperti itu? Silakan Anda pikirkan dan renungkan. Dan kita simak ya informasi dari video ini. India klaim kian memanas ya. Pendukung penghina Nabi Muhammad dipenggal. iNews 2022 bulan 6 tanggal 29 hari ini. Ya, ini mungkin politikus yang katanya menghina Nabi. Ya, saya juga bingung antara menghina dan membicarakan fakta. Apakah membicarakan fakta tentang Nabi dikategori menghina, saya pun tidak tahu kawan-kawan ya. Oke, Napur Sarma ya, politisi India yang menghina Nabi Muhammad SAW di acara debat di televisi, acara debat loh. ya, New Delhi ya, lintas Babel ya ID. Jadi ketika Anda berdebat ya, hanya mereka yang punya hak untuk mengata-ngatai kita. Tapi kalau kita mengkritisi junjungan mereka, maka itu kategori penghinaan. Ketika Nandar mengatakan Yesus kawin, Yesus menikah, itu bukan penghinaan. Yesus punya anak, itu bukan penghinaan. Tapi ketika kita memberitakan fakta, bla bla bla, maka itu adalah penghinaan. Mengerikan. Ya, India semakin memanas. Hal ini terkait kasus penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW dalam aksi ya pembantaian brutal di Siang Bolong. Seorang penjaga toko Hindu diduga dipenggal oleh dua pelaku di kota Udaipur di Rajasthan, India. Kekerasan besar-besaran meletus selama protes Juni atas pernyataan menghina yang dibuat Napur Sarma terhadap Nabi Muhammad. Sarma merupakan juru bicara partai terkemuka negara itu. Partai Bharatiya Janata Party BJP yang kemudian diskors dari partai tersebut. Dia membuat pernyataan menghina Nabi Muhammad selama debat TV ya langsung pada 26 Mei. Pernyataannya yang menghina Nabi Muhammad membuat lebih dari selusin negara muslim mengajukan protes diplomatik terhadap pemerintah India. Warga Hindu yang dipenggal itu dilaporkan telah berbagai postingan media sosial yang mendukung Napur Sarma. Para pembunuh memposting video pemenggalan kepala dan mengancam akan mengambil nyawa Perdana Menteri India Narendra Modi dan Napur Sarma juga. Wow. Jadi mereka memvideo perbuatan brutal itu. Bahkan mereka mengancam Perdana Menteri. Hai kawan. Tidak bisakah meredam diri dan mengampuni orang yang bersalah kepada Anda? Seharusnya kalau dengan mengampuni saja, maka tidak perlu menumpas darah orang. Dengan mengampuni saja tidak perlu untuk menghabisi nyawa orang. Bukankah demikian kawan-kawan?
Makanya Yesus mengajarkan, ampuni musuhmu, karena Yesus tahu dengan membenci, membalas dendam tidak akan menyelesaikan masalah. Justru akan memperburuk dan menambah-nambah masalah. Ya, pemerintah negara bagian telah mengerahkan ratusan personil keamanan saat protes meletus di seluruh kota di India Barat itu. Toko-toko di beberapa bagian kota telah ditutup sejak insiden itu. Kepala negara bagian Ashok Gehlot berjanji bahwa mereka yang terlibat dalam pembunuhan itu akan dihukum dengan keras. Dia menghimbau warga untuk menjaga perdamaian dan tidak membagikan video terkait pemenggalan itu. Ini adalah insiden yang sangat mengkhawatirkan, sangat disayangkan, dan memalukan, memalukan. Ada ketegangan yang nyata di seluruh negeri, ujar Gehlot. Dia menambahkan suasana perlu diperbaiki. Saya menghimbau Perdana Menteri Modi dan Menteri Dalam Negeri Amit Shah untuk berbicara kepada bangsa dan menenangkan situasi. Kepala negara bagian yang berasal dari partai oposisi Kongres mengatakan suasananya begitu tegang sehingga siapapun Hindu atau Muslim yang minoritas dalam jumlah di kota kecil atau desa manapun merasa tidak aman dan terancam oleh mayoritas. Kepolisian Udaipur telah meluncurkan penyelidikan untuk menemukan tersangka. Komentar Sharma memicu protes dan keluhan dari beberapa negara Muslim termasuk Qatar dan Kuwait. Ratusan orang telah ditangkap di seluruh India selama kerusuhan publik terkait kasus penghinaan pada Nabi itu. Makanya pertanyaan saya, haruskah orang yang menghina Nabi diperlakukan seperti itu? Tidak adakah cara yang lebih manusiawi, cara yang lebih memiliki hati nurani yang murni? Semoga saja yang menghina Nabi Muhammad SAW mendapat azab. Ya, kalau memang seharusnya kalau memang seperti itu lebih bagus supaya dapat dibuktikan kena asap atau enggak. Tapi kalau manusia yang bertindak melakukan itu, sadislah menurut saya. Sadis ajarannya, ngeri, kaum primitif manusia batu. Saya nggak tahu apakah ini memang ajaran yang dipegang atau ini hanya tindakan oknum. Kita tunggu berita selanjutnya terhadap wanita penghina itu. Beruntung itulah bedanya ketika agamanya dihina. Tak ada reaksi, paling reaksinya standar, biasa aja. Ternyata banyak yang pro. Alhamdulillah, ayo habiskan bos biar nggak bikin onar. Wow, ternyata banyak sekali yang mendukung aksi seperti itu aksi-aksi pembunuhan gitu kok pada deman, pada senang Saya harap kawan-kawan Sobat Waras berikan komentar Anda yang waras, bantu viralkan video ini supaya membuka pola pikir Anda. Apakah harus dengan membunuh sebagai bukti kecintaan Anda kepada Nabi? Bukti kecintaan Anda kepada Tuhan, apakah dengan harus membunuh orang yang menghina Tuhan? Apakah Tuhan kita? Saya di dalam Kristen diajarkan supaya mengasihi mereka. Karena yang saya tahu di dalam kekristenan, Tuhan ini pencipta, pemilik langit dan bumi dan segala isinya. Dan dia punya hak untuk melakukan apa yang dia kehendaki. Gitu kawan-kawan Salam waras. Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah supaya engkau tidak binasa. Salam waras. Bye-bye.